Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini Amanda Manopo kembali menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena ada film atau sinetron baru ataupun jalinan asmaranya dengan pria baru, tapi soal pernikahannya dengan Kenny Austin yang terkesan mendadak. Ya, tak ada gembar-gembor soal kedekatan, tiba-tiba saja Amanda dan Kenny melangsungkan acara mengucap janji suci pada Jumat 10 Oktober 2025. Tapi yang tak kalah mencuri perhatian publik, tak lama setelah Amanda Manopo melangsungkan pernikahannya dengan Kenny, Putri Anne, mantan istri Arya Saloka diduga menyentil Amanda Manopo nih Besti. Besti, jagat maya baru-baru ini dihebohkan kabar Steve Emmanuel yang mendadak hadir di acara pernikahan Karenina Sani. Dalam sebuah video yang kini viral di media sosial, Steve Emmanuel terlihat tampil gagah mengenakan setelan jas. Sontak saja video itu jadi perbincangan hangat antara warganet. Banyak warganet yang mempertanyakan soal masa hukuman yang sedang ia jalani. Ya, sebelumnya Steve diketahui terlibat kasus narkoba pada 2018 dan divonis 9 tahun penjara. Saat ini belum diketahui pasti Steve sudah benar-benar bebas atau belum nih Besti. Besti tak lama resmi cerai dengan Aziza Salsa alias Zize. Nama Arhan kini dijodoh-jodohkan dengan pesinetron Cut Syifa. Semua bermula ketika sebuah video kebersamaan Cut Syifa dengan Fitri Tropika viral di media sosial. Adapun dalam video tersebut, Fitrop terdengar mengatakan ingin mengenalkan Cut Syifa dengan seseorang. Gimana? Jadi nggak mau disalamin? Mau ditanyain jadi nggak? Nggak kuat ngelawan sama wartil yang lain. Lantas, seperti apa tanggapan Cut Syifa? Aku bingung loh, ini kenapa aku dijodoh-jodohin ya? Aku nggak... Ini pun juga bukan video buat kesini. Ini tuh video waktu itu Kak Fitrop mau ngasih tahu ada guru ngajinya. Tapi enggak, itu aku bukan reaksi malu-malu ke situnya sebenarnya. Dan bukan reaksi malu-malu juga. Itu kok ngarang sih? Lihat muka aku sama kan? Ketawa-tawa aja. Please deh guys, jangan bikin. Kenapa kaget kayak gitu? Oh, gimana ya? Aku juga bingung nih responnya gimana. Kabar selanjutnya ada Amarzoni yang kembali terjerat kasus narkoba yang keempat kalinya. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti, baru-baru ini Amarzoni kembali menyita perhatian publik. Bukan karena kabar bebas dari penjara, tapi karena ia kembali terjerat kasus narkoba nih Besti. Waduh, nggak ada kapoknya ya Besti. Kabar Amarzoni kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkotika setelah sebuah video yang memperlihatkan Amarzoni dengan tangan diborgol dihadang oleh polisi. Saat ditelusuri lebih lanjut, pihak Rutan Salemba dan pihak kepolisian terkait buka suara nih Besti. Wahyu, Kepala Rutan Salemba mengatakan, penangkapan Amarzoni ini bermula ketika pihaknya menemukan gerak-gerik mencurigakan dari salah satu tahanan. Berawal dari gerak-gerik mencurigakan tersebut, pihaknya kemudian melakukan penggeledahan.
Dan benar saja, pihaknya menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja di tangan seorang tahanan berinisial AS. Saat melakukan razia insidentin tersebut, petugas kami yang atas nama HG mengindikasi ada gerak-gerik mencurigakan pada tersangka atas nama AS. Nah, kemudian petugas kami mendekati, kemudian melakukan penggeledahan. Seperti SOP seperti itu, kita geledah dulu badannya, dan alhamdulillah diketemukan narkoba tersebut. Nah, setelah diketemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui dan dilaporkan oleh KPR, disepakati langsung untuk dilaporkan seketika kepada Polsek Cempaka Putih agar ditindaklanjuti secara hukum. Senada dengan pernyataan Kepala Rutan Salemba, Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengki Sukmawan mengatakan pihaknya menindaklanjuti laporan dari pihak Rutan Salemba. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihaknya mendapati narkotika jenis sabu dan ganja dari tangan tersangka Amar Zoni dan seorang tahanan lainnya berinisial MR. Namun polisi sempat mengalami kendala saat pemeriksaan Besti. Pasalnya, baik Amar Zoni maupun tersangka lainnya saling lempar kesalahan. Saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ, sehingga mereka saling tuding. Memang dari luar tuh inisial A, tapi dalam prosesnya itu kita stuck karena mereka saling tuding antara AZ dengan MR yang memang dia hendak mengirimkan melalui keterangan dari AZ ini melalui MR, tapi dari si pihak MR menyampaikan lewat AZ, seperti itu. Waduh, udah ke gap aja masih bisa saling lempar kesalahan di depan polisi loh Besti. Gak patut dicontoh nih ya Besti. Terlepas dari drama saling lempar kesalahan, pihak Kapolsek Cempaka Putih menegaskan bahwa narkotika jenis sabu dan ganja yang berhasil diamankan tidak main-main. Yang jelas itu berupa narkotika berupa sabu dan ganja. Untuk sabunya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Ya ampun, apa kata netizen melihat Amar kembali terseret kasus yang sama? Bukannya kapok, malah menambah masalah baru dalam hidupnya ya Besti? Padahal tinggal sedikit lagi seharusnya udah bisa menghirup udara bebas. Saking gak sabarnya malah berulah lagi ya Besti. Dan kali ini permasalahannya gak main-main. Jika sebelumnya Amar ditangkap sebagai pengguna, tapi kali ini sebagai pengedar. Menurut kabar yang beredar, Amar memesan barang haram tersebut untuk diperjualbelikan di dalam sel tahanan. Lantas, akankah Amar akan lebih lama lagi menengkam di penjara? Selanjutnya ada Taki Malik yang akhirnya memilih damai setelah berseteru soal sengketa tanah pembangunan masjid di Malikau. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, drama pembangunan masjid di lahan sengketa oleh Taki Malik akhirnya menemukan titik terang. Sempat bersih tegang, pihak pemilik tanah akhirnya membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Pasalnya, Taki Malik yang diketahui membeli tanah perumahan 8 kapling tak kunjung melunasi pembayaran sesuai dengan jatuh tempo dalam kesepakatan. Namun setelah melalui proses panjang, akhirnya pihak Taki Malik dan pemilik tanah berhasil mencapai kesepakatan untuk damai nih Besti. Hal itu dibenarkan oleh Taki Malik yang ditemui di Bogor baru-baru ini. Tadi kita di rumah sudah saling bermaaf-maafan, saling berangkul-angkulan sama Mas Fahir ya. Alhamdulillah sudah bersalaman, sudah berdamai, dan kita insya Allah serahkan kepada pihak yang punya tanah dengan secara baik-baik karena itu haknya mereka. Wa'ufu bil uqud, jadi kita taati ya, apapun
yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah selesai ya Mas, insya Allah ya. Sudah selesai, tidak ada yang harus dibahas lagi. Ya, tanah 7 tahun akan kita serahkan kepada beliau. Kemudian ya, sesuai dengan putusan dari pengadilan ya, rumah, kecuali rumahnya, kecuali rumah ini. Dan insya Allah rumah nanti kita akan jual. Dan saya juga sudah tidak tinggal di sini lagi, insya Allah beberapa hari ke depan mungkin, sambil saya juga merapikan barang-barang ya. Dan niatnya adalah ketika nanti sudah terjual itu untuk ya, mensupport masjid-masjid yang mungkin membutuhkan di luar sana, pedalaman, kemudian ada yang mungkin yang harus kita support, pesantren, apapun itu. Bukan hanya omongan belaka, Taki Malik yang didampingi notaris juga akan menyerahkan 7 sertifikat sekaligus sebagai bukti perdamaian pihaknya dengan pihak pemilik tanah. Pada waktu itu dipercaya untuk membuatkan akte perjanjian jual belinya, di mana pada waktu itu akte perjanjian jual beli ini dasarnya adalah kepercayaan, itikat baik dari penjual maupun dari pihak pemilik. Nah, setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar, otomatis saya sebagai pihak yang diamanahkan menyimpan sertifikat sebanyak 8, itu saya hari ini akan menyerahkan 7 sertifikat kepada pihak penjual dan 1 sertifikat yang objeknya adalah rumah contoh kepada pihak Mas Taki. Dalam kesempatan yang sama, Taki Malik tak hanya berdamai, tapi ia juga mengakui semua kesalahpahaman yang terjadi di antara dirinya dengan pemilik tanah. Bahkan ia juga mengakui jika tanah tempat berdirinya Masjid Malikul Mulki. Alhamdulillah ya, niat baik saya ingin ya, menyerahkan secara baik-baik ya, sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu ya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Setelah saya lihat ke belakang, itu ternyata memang banyak sekali miskomunikasi sebetulnya antara saya, kemudian juga dengan dari pihak penjual tanah. Alhasil kemarin itu sempat rame-rame, ego saya juga mungkin tinggi segala macam, tapi saya berpikiran gitu ya, maksudnya kita sesama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan ayatnya gitu. Jadi kita diperintahkan apalagi sesama muslim untuk saling merangkul dan saling bahu-membahu ya, saling bersaudara satu sama lain. Untuk apa ada permusuhan ya, untuk apa ada pertengkaran, yang ada justru malah terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Sadar telah melakukan kesalahan, Taki Malik juga menunjukkan itikat baiknya dengan membongkar masjid yang telah berdiri 3 tahun itu nih Besti. Meski sejak awal didirikan untuk aksi kemanusiaan dan agama, tapi Taki Malik mengaku yang bukan hak miliknya harus kembali ke tangan pemilik aslinya. Saya pribadi ya, saya mengakui kesalahan saya, bahwasannya di perjalanan ketika awal saya berjuang ya untuk menggerakkan Masjid Malikul Mulki itu terjadi namanya uang prestasi ya, saya tidak sanggup bayar ya, dan apapun yang sudah dilewati ini insya Allah jadi pelajaran hikmah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sudah berjuang di Malikul Mulki ini. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening, so tetap di Celebrity Fresh.